Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, Prof. Perkenalkan, nama saya Bella Sagita, NIM 190117 dari kelas DKA semester 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau memperlihatkan terkait tugas UAS Asesmen Psikologi Teknik Tes yang diampu oleh dosen Bapak Prof. Nyoman Dantes dan Profesor Dr. Iketut Dasana MPD Kon. Baik, berikut adalah RPPK klasikal yang telah saya susun. Pada lembar halaman pengesahan terdapat identitas yang terkait dari nama calon guru BK yaitu Bella Sagita, NIM 1911011017, semester 5, Prodi Bimbingan Konseling, nomor WA atau HP, email, dan kelas BKA. Di bawahnya terdapat tanggal dan tahun, calon guru BK dan dosen, dan juga kepala sekolah SMA. Baik, berikutnya terdapat lembar isi RPBK klasikal yang terdapat nama sekolah SMA Negeri 1 Terusan Nunyai. Yang B, kelas yang ditangani kelas 10, pertemuannya 1 kali. Alokasi waktu 2 kali 45 menit, bidang bimbingan pribadi, bentuk layanan, bimbingan klasikal, standar kompetensi, memahami inteligensi. Kompetensi dasar, peserta mampu memahami potensi. Indikator ada 3. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian potensi talenta. Siswa dapat memahami contoh-contoh potensi talenta. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku potensi talenta. Yang kedelapan, terdapat tujuan. Tujuan di sini ada 3, siswa dapat memahami pengertian potensi talenta. Yang kedua, siswa dapat mengambil contoh-contoh orang yang memiliki talenta. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku potensi talenta. Yang kesembilan, materi terkait pengertian talenta, memperlihatkan video-video contoh yang memiliki talenta. Yang ketiga, memperlihatkan perilaku talenta. Yang C, teori konseling yang digunakan yaitu teori humanistik, yaitu kemampuan untuk mengetahui dan mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengalaman. Yang D, teknik konseling yang digunakan adalah teknik brainstorming, yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan siswa berkomunikasi. Brainstorming ini merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu daftar panjang yang berisi berbagai respon yang berbeda tanpa membuat penilaian terhadap ide-ide individu. Langkah-langkah prosedur penerapan RPBK yang pertama, pemberian informasi dan motivasi. Pada tahap ini, guru menjelaskan masalah yang akan dibahas dan latar belakang, kemudian mengajak siswa agar aktif untuk memberikan tanggapannya. Yang kedua, identifikasi. Siswa diajak memberikan sumbang saran pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua saran yang diberikan siswa ditampung, ditulis, dan jangan dikritik. Pemimpin, kelompok, dan peserta dibolehkan mengajukan pertanyaan hanya untuk meminta penjelasan. Yang ketiga, klasifikasi. Mengklasifikasi berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa juga struktur atau faktor-faktor lain. Yang keempat, verifikasi. Kelompok secara bersama meninjau kembali sumbang saran yang telah diklasifikasikan. Setiap sumbang saran yang diuji relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Jika terdapat persamaan, maka diambil adalah salah satunya dan yang tidak relevan dicoret. Namun, kepada pemberi sumbang saran bisa dimintai argumentasinya. Yang kelima, konklusi atau penyepakatan. Guru
atau pemimpin kelompok beserta peserta lain menyimpulkan topik-topik alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Setelah semua puas, maka kesepakatan terakhir cara memecahkan masalah yang dianggap paling tepat. Yang F, sumber atau buku yang digunakan. Di sini saya menggunakan artikel oleh Ujang Mahadi 2017 dan HTTPS sertifikat guru SMP Blogspot. Yang saya gunakan adalah laptop, HP, kertas, dan alat tulis. Instrumen yang digunakan kuesioner, evaluasi belum menyebar. Materi terkait RPBK, talenta adalah bakat yang memiliki atau kebolehan yang dipunyai dan menjadi sebuah nilai lebih bagi setiap orang. Menurut Utami Munandir 1987, bakat adalah kemampuan dari diri seseorang yang masih perlu dilatih dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, agar potensi tersebut bisa mencapai titik maksimal sesuai dengan harapan. Berikutnya, menurut Utami Munandar 1987, bahwa talenta sanggup diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih supaya sangat terwujud. Pendapat tersebut juga sejalan dengan pengertian talenta yang dikemukakan oleh Sarwono 1986 bahwa talenta ialah kondisi yang dialami diri seseorang yang memungkinkan dengan suatu latihan khusus mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Talenta adalah potensi tertinggi yang ada pada diri seseorang. Dalam dunia kerja, potensi tertinggi seseorang pegawai sering dijadikan pertimbangan dan penempatan bidang. Hal ini dilakukan agar ia mampu menjadi pekerja yang handal dan produktif. Ada juga yang berpendapat bahwa talenta adalah sekumpulan karakteristik alamiah seseorang yang dapat mempercepat penguasaan skill atau performance luar biasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa talenta merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang mulai sejak lahir, tetapi masih membutuhkan latihan dan mengembangkan kemampuan tersebut menjadi lebih handal dan dalam bidangnya. Berikut contoh-contoh talenta yang terdapat dalam YouTube. Berikut adalah talenta bernyanyi, anak kecil yang dapat bernyanyi, dan orang yang menang dalam lomba nyanyi. Itu merupakan talenta yang mereka selalu kembangkan. Lalu saya memperlihatkan talenta yang saya miliki, yaitu make up atau rias. Make up ini adalah talenta yang saya miliki sejak kecil. Ketika saya suka dengan make up atau rias, saya selalu mengembangkan itu untuk menjadi skill saya. Baik, sekian presentasi RPBK terkait tugas asesmen psikologi teknik tes. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, Prof. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni.